Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ya alimu ya alimu ya alimu ya fatahu ya fatahu ya fatah iftah lana fathan qarida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. At-ta'inu fis sinni wal maridul ladzi la yarja lahu asy-syifa'u idza aftara fi ramadhana yalzimu kalla minhuma mudda ta'amin likulli yawmin wala qada'u alaihima wa yajibu 'alal haidi wan nufasa'i al-iftaru fi ramadhana wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sama-sama akan membahas pembahasan tentang bulan suci Ramadan, yang mana minggu yang lalu kita membahas tentang yaitu yang disunnahkan dan juga yang dimakruhkan dalam keadaan puasa Ramadan, dan juga yang membatalkan dalam puasa Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas siapa saja yang boleh berbuka puasa atau tidak puasa atau membatalkan puasanya ketika puasa Ramadan. Jadi ada batasan-batasannya, siapa yang boleh tidak berpuasa dan boleh membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa at-ta'inu fis sinni, yaitu adalah orang yang sudah tua renta, yang dalam umurnya sudah tua renta, wal maridul ladzi la yarjalahu syifa, dan juga orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk bisa sembuh, berarti sudah sakitnya sakit parah. Idza aftara fi ramadhana yalzimu kalam minhuma muddatu amin likulli yaumin. Apabila kedua orang tadi, yaitu orang tua yang sudah renta dan juga orang yang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh atau sudah parah sakitnya, ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi keduanya untuk membayar kafarat atau fidyah dengan memberikan makan, yaitu 1 mud likulli yaumin, dalam 1 hari berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tua sudah renta, dia tidak kuat puasa, atau orang yang sakit dia tidak dimungkinkan untuk sembuh lagi atau sudah parah penyakitnya dan dia tidak berpuasa, maka wajib membayar mud makanan 1 mud, disedekahkan kepada fakir miskin dalam 1 hari, yaitu 1 mud. Berarti kalau dalam 30 hari full dia tidak puasa, bayarnya 30 mud bagi orang yang sudah tua renta dan orang yang sakit parah yang tidak dimungkinkan untuk sembuh lagi. Dan dia tidak diwajibkan untuk mengqadha, hanya wajib membayar fidyah tadi, yaitu 1 mud dalam 1 hari berpuasa. Yang selanjutnya wala qadha alaihi mana, tidak ada qadha bagi keduanya. Dan wajibu 'alal haidi wan nufasa'i al-iftaru fi Ramadan wa ghairihi. Kalau orang yang haid dan juga orang yang nifas, ibu atau perempuan yang haid dan yang nifas, itu mah bukan dibolehkan lagi, tapi wajib untuk membatalkan puasanya. Karena kalau orang yang haid dan nifas itu dalam keadaan tidak suci, sholatnya aja tidak wajib, maka puasanya pun tidak wajib. Tapi ketika dia sudah suci kembali nanti di luar bulan Ramadan, maka wajib untuk mengqadha puasanya selama dia haid dan juga selama dia nifas. Pertanyaannya, kenapa ketika wanita haid dan nifas tidak diwajibkan sholat tapi tidak diwajibkan mengqadha sholat?
Sedangkan ketika puasa Ramadan, ketika haid dan nifas, dia diwajibkan untuk mengkodok puasa, karena kalau sholat itu adalah kewajiban dalam keseharian setiap waktu. Nah, kalau puasa Ramadan itu kewajiban hanya setahun sekali. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yaitu istri Nabi, ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah saya harus mengqadha sholat ketika saya sedang haid dan nifas? Kata Rasulullah, tidak. Tetapi ketika sedang berpuasa Ramadan dan dia sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqadhanya. Makanya bagi bapak-bapak, ketika istrinya sedang haid atau nifas di bulan Ramadan, maka diingatkan untuk membayar qadha puasa Ramadannya sebelum datang lagi Ramadan tahun depan. Nah, itu wajib untuk diqadha. Kira-kira istrinya sudah pada mengqadha belum? Nah, mumpung nih masih semingguan mau puasa, kalau belum mengqadha, atau bapak-bapak sendiri yang punya qadhaan, mumpung ada waktu seminggu, ya silakan. Nanti ada ketentuannya bagi orang yang tidak mengqadha puasanya bagaimana. Wa yajuzu fi Ramadan lil musafiri idza kana safaruhu tawilan jaizan walau qadru ala shaumi wal afdalu lahu ayyasuma idza lam yahsilu lahu masyaqqatan wala yajuzu lil maridi illa idza hasalas lahu masyaqqatan syadidatan bis-shaumi. Yang selanjutnya, boleh untuk tidak berpuasa atau berbuka puasa ketika dia sedang berpuasa Ramadan, yaitu orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Perjalanannya yang seperti kana safaruhu tawilan, perjalanan yang sangat jauh, yaitu seukuran dengan dibolehkannya melaksanakan sholat, yaitu sholat jamak dan qashar, kurang lebih itu 90, sebenarnya 80 kilo lebih, tapi dibulatkan saja menjadi 90 km lebih, 90 km dalam perjalanan ketika perjalanan, baik itu perjalanannya terutama perjalanan yang bukan perjalanan yang haram, maksiat. Kalau kerja berarti bukan perjalanan haram, itu perjalanan yang sama, boleh berbuka puasa. Seperti bapak-bapak kerja, misalkan sekira-kira kerja itu mengirim barang atau membawa mobil kemana seukuran dengan 90 km, maka boleh berbuka. Tapi kalau yang hanya belum sampai dengan dibolehkannya sholat jamak qashar ukuran tadi 90 km, maka tidak boleh untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Yang dibolehkan untuk berbuka itu ketika orang melaksanakan perjalanan yang dalam keadaan tidak bermaksiat, yang perjalanannya itu yang sangat jauh seukuran dengan 90 km kurang lebih, maka boleh dia membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Tuh. Tetapi jaizan walau qadru ala shaumi, boleh saja kalau dia mampu berpuasa walaupun dalam perjalanan jauh pun, kalau dia kuat dan mampu untuk berpuasa, boleh. Silakan saja berpuasa. Bahasanya hanya diperbolehkan berbuka dan diperbolehkan juga untuk melaksanakan puasa juga kalau dia mampu atau kuat untuk melaksanakan puasa. Tetapi wal afdalu lahu ayyasuma idza lam yahsul lahu masyaqqatan, yang lebih afdolnya lagi ketika dia melaksanakan puasa dalam perjalanan jauh, terus ketika dia puasa yang ada malah midorot dalam badannya. Ketika puasa dalam perjalanan jauh dia melaksanakan puasa, memaksakan puasa, yang ada malah midorot, seperti dia sakit, sehingga dia sakit ketika dia puasa, memaksakan puasa dalam keadaan perjalanan jauh terus sakit. Nah, itu enggak, bahkan disunnah diafdolkannya jangan berpuasa gitu. Jadi jangan memaksakan. Bahasanya pun kalau mampu berpuasa boleh berpuasa, tapi afdolnya kalau sekiranya dia puasa memaksakan diri untuk berpuasa, membuat masyaqah itu kesusahan, merasa kesulitan, merasa midorot ke badannya, akan merasakan sakit, maka afdolnya tidak berpuasa. Tuh, ya, kalau dia menghasilkan masyaqah atau kesulitan, maka
afdolnya jangan berpuasa. Begitu juga wala yajuzu lil marid illa idza hasalas lahu masyaqah, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk melaksanakan puasa kalau hanya puasa itu menambah kesakitannya gitu, hanya menambah parah sakitnya, tidak diperbolehkan juga bagi orang yang sakit. Nanti hanya orang yang sakit dan orang yang perjalanan itu apakah wajib mengqadha, nanti ada di bab selanjutnya. Nah ini sekarang yang boleh membatalkan puasa atau tidak puasa saja orang-orangnya. Yang selanjutnya yang boleh membatalkan puasa, wa yajuzu lil hamili wal mardi'i idza khafita fi shaumi ala anfasihima au ala auladihima. Yang selanjutnya orang yang boleh membatalkan puasa atau berbuka puasa yaitu orang yang hamil dan juga ibu yang sedang menyusui, yang apabila kedua orang ini dia khawatir ketika melaksanakan puasa akan terjadi apa-apa dengan dirinya ketika dia sedang mengandung, atau orang yang sedang menyusui dia khawatir dengan dirinya, atau khawatir dengan bayi yang dalam kandungannya, atau ketika menyusui, ketika dia berpuasa khawatir air susu yang ada di dalam tubuhnya itu tidak bagus untuk bayinya. Nah itu juga boleh tidak berpuasa. Nanti bagaimana cara membayarnya ada di selanjutnya. Wa yajibul qada'u ala haula'i kulluhum fa idza fata shaumu bi ghairi uzrin wajaba qada'uhu alal fawr. Bagi semua tadi orang-orang yang boleh membatalkan puasa, yang pertama adalah orang tua yang sudah tua renta, yang kedua orang yang sakit yang sekiranya tidak sembuh atau sakitnya parah, yang ketiga orang yang orang yang haid dan juga nifas, dan yang keempat orang yang sedang perjalanan jauh dalam tidak keadaan bermaksiat, dan orang yang kelima orang yang sakit yang biasa, orang yang keenam dan yang ketujuh adalah orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Itu semua wajib mengqadha, kecuali yang tadi di atas, orang yang tua rentan dan juga orang yang sudah sakit parah, itu tidak wajib mengqadha, hanya bayar fidyah yaitu 1 mud dalam 1 hari puasa. Nah apabila dia meninggalkan puasanya bi ghairi uzrin, tidak ada uzur. Nah selain orang tadi tuh, selain orang yang kita sebutkan tadi, dia tidak sakit, dia tidak nifas, dia tidak haid, dia tidak sedang dalam perjalanan jauh, dia tidak sedang sakit, dia tidak sedang hamil dan menyusui, dia membatalkan puasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang menurut syariat, maka ketika dia membatalkan maka wajib mengqadhanya harus sesegera mungkin. Nah kalau tidak ada uzur membatalkan puasanya, maka wajib qada'uhu 'alal fawr, wajib menyegerakan untuk melaksanakan qada puasanya. Tapi fa in fata bi uzrin, kalau meninggalkannya ada uzur seperti yang kita sebutkan tadi, maka wajib qada'uhu 'ala tarahi, wajib mengqadanya boleh diakhirkan. Tetapi tetap yang lebih afdal, wal afdalu at-ta'jil, yang lebih afdal adalah mempersegerakan atau mempercepat untuk membayar qadanya. Nah, jadi hati-hati bagi kita semua. Kalau tanpa ada uzur, mungkin kita merasa pernah membatalkan puasa, silakan diqadha secepat mungkin sebelum ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebentar lagi kita ketemu. Jadi wajib hukumnya, selain wajib mengqadhanya juga wajib mempercepat, mensegerakan mengqadha bagi orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur. Nah nanti ada nih hukumannya bagi orang yang tidak mengqadha, yang tidak ada uzur membatalkan puasa dan belum mengqadha puasa sampai ketemu dengan Ramadan sekarang. Nah, man fatahu siyamu min ramadhana bi uzrin wa mata qabla ayyatamakkana min qada'ihi falaysa lahu tadaruka. Barang siapa orang yang meninggalkan puasa
Ramadan ada uzur, orang yang meninggalkan puasa Ramadan ada uzur, dan dia mau meninggal sebelum dia memungkinkan untuk membayar kodoknya, maka orang yang seperti ini dia tidak wajib bayar kodok dan dia tidak wajib bayar fidyah. Maksudnya seperti yang tadi, orang yang sakit parah yang kira-kira sudah parah, dia tidak puasa bulan Ramadan. Ketika sudah lebaran, contohnya ketika lebaran masih sakit, belum memungkinkan dia bisa mengkodok. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan sakit tadi, maka dia tidak wajib untuk membayar kodok dan juga membayar fidyah. Nah, tetapi fa in mata ba'da tamakuni minal qada fa amma ayyasuma anhu walihi wa amma ayyut'ima anhu muddan likulli yaumin. Tetapi kalau orang yang sakit parah terus sudah menemukan waktu yang memungkinkan dia bisa membayar waktu qada. Contoh ketika dia sakit parah di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal dia sembuh. Nah, dalam keadaan sembuh dia sudah bisa memungkinkan untuk membayar kodoknya. Tetapi dia belum sempat membayar kodok, padahal udah sembuh, terus meninggal. Nah, padahal udah sembuh, belum sempat membayar kodok, tapi sudah meninggal duluan. Maka kalau orang yang seperti itu boleh diwakilkan dengan walinya untuk mengkodok puasanya. Nah, satu, caranya yang pertama, boleh walinya atau keluarganya atau ahli warisnya membayar kodok orang yang seperti tadi, yang ketika bulan Ramadan sakit parah, di bulan Syawal atau di bulan Haji dia sudah sembuh dan memungkinkan untuk mengkodoknya, tetapi dia belum sempat mengkodok, bahkan sudah meninggal duluan. Maka kalau seperti itu wajib mengkodoknya, dan wajib mengkodoknya bagi orang yang masih hidup. Contoh wali dan juga ahli warisnya boleh. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, ya boleh. Yang pertama, bagaimana kalau walinya nggak siap untuk mengkodok puasa, contoh orang tuanya atau mengkodok puasa anaknya dan lain-lainnya? Maka cara yang kedua, wa amma ayyut'ima anhu muddan likulli yaumin. Kalau tidak kuat untuk mengkodok bagi keluarganya yang sudah meninggal tadi, maka cukup membayar fidyah, yaitu 1 mud dalam satu hari. 1 mud itu seukuran membayar fitrah, ya. 1 mud itu seperti itu, jadi dibagiin setiap hari 1 mud gitu, kasih ke fakir miskin atau orang-orang yang yatim piatu yang tidak mampu. Itu 1. Jadi orang yang sudah memungkinkan untuk mengkodok tapi dia belum mengkodok, sudah meninggal duluan, maka dikodoknya boleh dengan walinya atau dengan ahli warisnya. Kalau tidak mampu, maka dengan membayar fidyah, yaitu 1 hari puasa 1 mud. Yang selanjutnya, wa man lazimahu qada'u syai'in min ramadhana. Nah ini, wa akhiruhu bi ghairi udhrin hatta jaa ramadan al-akhir. Hatta ja'a Ramadhan akhar wajaba alaihi ma'al qada likulli yawmin muddu min ta'amin wa yataqarrirul maddi bitikraris sinina. Ini orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur dan dia belum membayar qada sampai masuk kepada bulan Ramadan yang akhir atau Ramadan yang selanjutnya. Bagaimana hukumannya? Yang pertama, kalau orang dia meninggalkan puasa tanpa ada uzur dan belum membayar qadanya sampai bulan Ramadan ketemu lagi, maka baginya wajib alaihi ma'al qada, wajib untuk membayar qada puasa Ramadannya. 1. Yang kedua, likulli yaumin mudda min ta'amin. Yang kedua juga wajib membayar fidyah 1 hari 1 mud. Nah, kira-kira gimana Pak? Jojong, ternyata jojong. Kalau saya kemarin kan hanya puasa ya, ternyata jojong Pak. Kalau sudah sampai ketemu bulan Ramadan yang selanjutnya, bayar kifarat, bayar fidyah. Nah makanya kita bagaimana? Mungkin kita dulu pernah meninggalkannya tanpa uzur,
Mungkin sekarang kita belum mampu untuk membayar qadha dan membayar kifarat. Makanya mulai tahun ini mari kita bareng-bareng untuk berubah, memaksimalkan puasa kita pada tahun ini. Yang mungkin tahun lalu kita belum tahu hukumnya bagaimana ketika meninggalkan puasa dengan sengaja dan belum membayar qadha, bahkan disuruh membayar fidyah atau kafarat, maka tahun ini kita sudah tahu hukumnya, maka diusahakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan puasa Ramadan full selama 29 hari atau selama 30 hari. Kira-kira siap nggak Pak? Insya Allah ya. Iya, mau kapan lagi? Kira-kira tahun kemarin full nggak? Nah, jujur. Udah bayar qadha belum? Nah, mumpung masih seminggu lagi. Kerja di lapangan sih. Mumpung. Masa ngecat doang batal puasanya. Waduh. Disengaja itu kayaknya. Ya Allah. Jadi ternyata harus membayar qadha dan juga harus membayar fidyah atau kifarat 1 hari 1 mud. Kita hitung berapa tahun kita nggak puasa sampai Ramadan sekarang. Ya tadi makanya kita minta ampun sama Allah, tobat sama Allah, minta ampun, sebutkan kesalahan kita kepada Allah ketika selesai sholat. Mungkin kita pernah meninggalkan puasa dan belum membayar qadha dan fidyah atau kifarat, maka insya Allah tahun ini kita memaksimalkan untuk melaksanakan puasa secara full. Amin ya rabbal alamin. Wa kadza yajibul muddu ma'al qada'i 'alal hamili wal murdi'i. Begitu juga wajib membayar qadha dan juga membayar kifarat 1 mud 1 hari bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, khawatir kepada anaknya, anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka itu wajib membayar qadha dan juga wajib membayar kifarat 1 mud. Nah, itu bisa membedakan. Ya. Kalau dia khawatirnya dengan diri sendiri, misalkan ketika dia hamil terus kalau dia berpuasa maka akan lemes dirinya, itu hanya wajib bayar qadha. Tapi ketika dia hamil terus dalam puasa dia nggak puasa, khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya, nah itu wajib membayar qadha dan fidyah. Begitu juga orang yang menyusui, ketika dia khawatir dengan anaknya tidak sehat dengan menyentuh susu yang ada dalam tubuhnya, maka itu juga wajib membayar qadha dan juga fidyah atau kifarat, yaitu 1 mud. Dan juga yang selanjutnya, wa man aftara bil jima'. Nah, fi nahari Ramadan ya'ziru wa tajibu alaihi al-kafaratul uzma. Oh, beda ini mah, lebih besar ini mah hukumannya. Bagi orang yang jima, berhubungan suami istri di siang hari, ketika berpuasa di siang hari, hati-hati nih. Bisa nahan gak nih? Jangan-jangan sengaja lupa kayak. Ya, pada maghrib masih langkar menyampai subuh tak? Lembur. Longgaran dikit. Bagi orang yang jima di siangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya selain untuk mengqadha dan juga wajib membayar kifaratul uzma. Kalau tadi hanya kifarat membayar 1 mud 1 hari, kalau orang yang jima dengan sengaja di siang hari puasa Ramadan, maka wajib membayar kifarat uzma. Apa kifarat uzma? Wahiya itsqu raqabatin mu'minatin salimatin. Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman dan orang yang perempuan yang beriman dan selamat. Satu, berhubung sekarang sudah nggak ada hamba sahaya atau budak, nggak ada ya. Maka yang kedua caranya adalah fa'il lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Yang kedua caranya adalah melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh batal 1 hari pun. Kalau batal 1 hari diulang lagi.
Kalau nggak kuat lagi 2 bulan bagaimana? Maka fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli minhum muddin min ta'amin. Yaitu yang selanjutnya adalah kalau nggak kuat puasa 2 bulan, boro-boro 2 bulan, sebulan ge bolong ngomong. Nah, kalau nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan anak miskin, orang miskin sebanyak 60 orang miskin, di setiap 1 orang miskin yaitu 1 mud. Berarti 60 mud. Ya Allah. Jadi orang yang wajib membayar qadha, yang tidak wajib membayar qadha dan tidak wajib membayar fidyah apabila orang yang sudah tua renta, orang yang sedang sakit, yang kira-kira sakitnya sudah parah dan dia belum memungkinkan untuk membayar qadha, maka dia meninggal. Terus dia meninggal dalam keadaan sakit, dia tidak wajib membayar qadha dan tidak wajib membayar kifarah. Dan yang kedua, orang yang memungkinkan untuk membayar qadha ketika dia sudah sembuh dari sakitnya dan bisa membayar qadha, tapi dia belum bayar-bayar sehingga dia meninggal duluan, maka itu boleh diwakilkan oleh wali atau ahli waris. Kalau tidak bisa, cukup bayar kifarat dengan 1 mud 1 hari. Yang selanjutnya, orang yang berpuasa meninggalkan puasa tanpa ada uzur dan sampai dia bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya, maka dia wajib membayar qadha dan juga wajib membayar 1 mud 1 hari. Dan selanjutnya, orang yang hamil dan orang yang menyusui, ibu menyusui, ketika dia khawatir kalau dia berpuasa, khawatir dalam keadaan kandungannya dan juga keadaan bayinya, maka dia wajib membayar qadha dan juga kifarat 1 mud 1 hari. Yang terakhir yang paling besar hukumannya adalah orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, maka hukumannya selain mengqadha dan juga wajib membayar kifaratul uzma, yaitu kifarat uzma itu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Kalau nggak bisa maka puasa 2 bulan berturut-turut, dan kalau tidak bisa memberi makan anak yatim, anak miskin sebanyak 60 orang miskin, 1 orangnya yaitu 1 mud. Nah, itu sebenarnya ini bab terakhir dalam kitab puasa. Ya, jadi alhamdulillah selesai tentang puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya dipakai, pengetahuannya dipakai ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Karena ketika kita beribadah tanpa ada ilmu, kemarin sudah dibahas oleh Kiai Mamak, apa itu wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun wa la tuqbalu. Ketika orang beramal tanpa ada ilmunya, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan bareng-bareng kita kaji dalam kitab fikih, terutama kitab puasa, karena kita ingin menghadapi bulan puasa dipakai. Kalau ada yang lupa, mungkin syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, dan yang memakruhkannya, lihat tinggal dibuka YouTube Kak Henry, YouTube Majlis Taklim Nasrullah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Pada Allah saya mohon ampun. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.